Selamat datang di channel Kilas Kala, tempat di mana sejarah hidup. Sebelum kita memulai petualangan eksplorasi sejarah kita, jangan lupa untuk berlangganan channel kami dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini, dan juga ikuti kami di media sosial kami untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Dengan berlangganan dan mengikuti, Anda akan selalu menjadi bagian dari komunitas kami yang bersemangat untuk memahami masa lalu. Sekarang, mari bersama-sama memulai perjalanan penuh pengetahuan ini. Selamat datang di channel Kilas Kala, Eksplorasi Sejarah. Di tengah Jawa, Indonesia, muncul sebuah kerajaan luar biasa, dikenal sebagai Kerajaan Majapahit. Kisahnya dimulai pada abad ke-13, saat kerajaan ini naik ke puncak kekuasaan dan pengaruh, akhirnya menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu terakhir Raja Singhasari, Kertanagara. Puncak kejayaannya tercapai selama masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, yang merentang hingga wilayah luas di Kepulauan Nusantara. Sisa-sisa sejarah dan keajaiban arsitektur Majapahit masih dapat ditemukan, terutama di wilayah Mojokerto, yang pernah menjadi ibu kota kerajaan. Namun, kebangkitan kerajaan Majapahit tidak datang tanpa tantangan. Sebelum pendiriannya, kerajaan Singhasari telah menjadi kekuatan dominan di Jawa. Hal ini menarik perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan bernama Mengci untuk menuntut upeti dari kerajaan Singhasari. Kertanagara, Raja Singhasari terakhir, dengan tegas menolak membayar upeti dan bahkan merendahkan utusan tersebut. Dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya, tindakan ini memicu kemarahan Kubilai Khan, yang kemudian memimpin ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293. Saat ketegangan meningkat, Jayakatwang, Adipati Kediri, melihat peluang untuk mengambil alih kerajaan Singhasari. Di tengah pergolakan, muncul sosok penting dalam drama sejarah ini, Raden Wijaya. Awalnya ia menyerahkan diri kepada Jayakatwang, tetapi melihat peluang untuk mengubah nasib. Ia mencari aliansi dan dukungan untuk melawan pasukan Mongol dan kekuatan Jayakatwang. Setelah kampanye yang sukses, Raden Wijaya mengkhianati sekutu Mongolnya, memaksa mereka untuk mundur dan meninggalkan dirinya sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut. Pada tanggal 10 November tahun 1293, ia dinobatkan sebagai Kertarajasa Jayawardhana, menandai lahirnya kerajaan Majapahit. Ketika memasuki abad ke-15, tepatnya pada pertengahan abad tersebut, kerajaan Majapahit mengalami masa sulit yang menandai kemunduran dari puncak kejayaannya. Tempat utama di mana ini terjadi adalah di Pulau Jawa, yang merupakan pusat kekuasaan kerajaan Majapahit. Di berbagai kota dan wilayah di Jawa, pemberontakan dan perang saudara meletus. Pada saat itu, ibu kota Majapahit telah berpindah dari Trowulan ke ibu kota alternatif, Daha, Kediri. Pemberontakan-pemberontakan ini terutama terjadi di antara bangsawan dan kerajaan bawahan, mengancam stabilitas dan persatuan kerajaan. Pengaruh kerajaan-kerajaan luar seperti Demak semakin kuat, terutama di bagian utara Jawa. Mereka menaklukkan wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Majapahit, termasuk di Jepara dan Tuban. Perubahan ini menggoyahkan kedaulatan Majapahit. Ketidakstabilan pemerintahan semakin terasa ketika raja-raja yang relatif lemah dan tidak berpengaruh memerintah Majapahit. Otoritas kerajaan semakin melemah, dan pemerintahan pusat kehilangan kendali atas wilayah-wilayah yang dahulu dikuasainya. Saat masuk ke akhir abad ke-15, kerajaan Majapahit sudah tidak lagi memiliki dominasi yang pernah dimilikinya. Wilayah yang merdeka semakin luas, dan pusat kekuasaan Majapahit semakin terdesak. Kini,
Kerajaan ini hanya memegang kendali atas sebagian kecil wilayah yang pernah menjadi pusat imperiumnya. Masa kemunduran ini berlangsung sekitar akhir abad ke-15, dan ini adalah periode yang menandai berakhirnya dominasi Majapahit. Sejarah ini mengilustrasikan bagaimana perubahan dalam politik dan kepemimpinan dapat memengaruhi nasib suatu kerajaan yang dulunya begitu kuat. Terima kasih telah menjelajahi sejarah bersama kami di channel Kilas Kala. Kami berharap Anda menikmati perjalanan eksplorasi ini dan merasa terinspirasi oleh kisah-kisah masa lalu yang telah kami bagikan. Jangan lupa untuk terus berlangganan channel kami dan mengikuti kami di media sosial agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sejarah adalah cahaya yang membimbing kita melalui masa kini, dan bersama-sama, kita dapat terus belajar dan menghargainya. Terima kasih atas dukungan Anda, dan sampai jumpa dalam episode berikutnya di channel Kilas Kala, Eksplorasi Sejarah.